datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratining Indawardani, mahasiswi pendidikan profesi guru, program studi Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, akan mempresentasikan refleksi pengalaman belajar dan desain inovasi pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Dr. Anda Nur Rohimah Hanik, MP. Adapun alur pembahasan pada presentasi seminar ini dimulai dari yang pertama, identifikasi diri, yang kedua, refleksi pengalaman belajar, yang ketiga, desain inovasi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Pembahasan pertama, identifikasi diri, di mana visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Saya ingin mewujudkan pendidikan yang bermakna, inklusif, dan berpusat pada peserta didik, khususnya dalam konteks pertanian. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan belajar sesuai dengan potensi dan minatnya, agar mampu menerapkan ilmu secara nyata dalam kehidupan, terutama di sektor pertanian yang menjadi kekuatan lokal. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kreatif, dan kontekstual, saya ingin mendorong lahirnya generasi muda yang mandiri, inovatif, dan siap menjawab tantangan masa depan dengan solusi berbasis potensi daerahnya. Selanjutnya, visi pribadi sebagai calon guru. Saya sebagai calon guru berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang inspiratif, adaptif, dan relevan dengan kehidupan nyata, terutama di bidang pertanian. Saya ingin memanfaatkan teknologi dan pendekatan kontekstual agar peserta didik tidak hanya memiliki keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam menciptakan solusi berbasis potensi lokal dan siap berkontribusi positif di masyarakat. Berdasarkan visi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut yang pertama, menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dengan produk hasil pertanian sebagai media belajar kewirausahaan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai potensi, minat, dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga, menggunakan teknologi sederhana untuk mendukung proses pembelajaran, produksi, desain dan pemasaran hasil karya peserta didik. Yang keempat, melatih keterampilan abad ke-21 yang terdiri dari kolaborasi, kreativitas, berpikir kritis, dan komunikasi. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi dan minat peserta didik untuk menciptakan produk inovatif dari komoditas lokal. Pembahasan selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar selama mengikuti pendidikan profesi guru. Di semester 1, saya telah mempelajari terkait mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Inovasi Kejuruan, yang ketiga pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang keempat pembelajaran berdiferensiasi, yang kelima yaitu praktik pengalaman lapangan atau PPL 1, dan yang terakhir yaitu prinsip pengajaran dan asesmen 1. Sedangkan untuk di semester 2, saya mempelajari terkait prinsip pengajaran dan asesmen 2, pembelajaran sosial emosional, praktik pengalaman lapangan 2, proyek kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu pendidikan kewirausahaan.
Berdasarkan refleksi pengalaman belajar yang sudah dilakukan, saya memilih pengalaman belajar yang bermakna bagi saya yaitu pada mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Pada topik 1 terkait pembelajaran wirausaha melalui Project Based Learning dan topik 2 terkait wirausaha menggunakan teknologi. Mengapa mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan menjadi pengalaman belajar yang paling bermakna bagi saya? Karena melalui mata kuliah ini saya belajar bahwa pembelajaran kewirausahaan akan lebih bermakna jika dilakukan dengan pendekatan project based learning yang mendorong peserta didik, khususnya peserta didik SMK, untuk menghasilkan produk nyata, mengasah kreativitas, kerjasama, dan juga tanggung jawab. Selain itu, pentingnya pemanfaatan teknologi dalam wirausaha juga menjadi fokus, mulai dari proses produksi, desain kemasan, pemasaran digital, hingga analisis pasar. Sebagai calon guru SMK, saya merasa terbantu oleh mata kuliah ini dalam mempersiapkan diri menjadi pendidik yang mampu merancang pembelajaran kontekstual dan inovatif, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan peserta didik yang relevan dengan tuntutan abad 21 dan kebutuhan dunia usaha serta industri. Berikut merupakan artefak-artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar saya. Di antaranya, yang pertama yaitu topik 2 eksplorasi konsep, yang kedua yaitu topik 2 ruang kolaborasi, dan yang ketiga yaitu topik 3 koneksi antar materi. Terkait artefak yang sudah saya cantumkan dapat dilihat dengan men-scan barcode yang sudah tertera. Selanjutnya, alasan pemilihan artefak. Yang pertama yaitu topik 2 eksplorasi konsep. Saya memilih artefak ini karena menunjukkan gambaran bahwa PJBL mampu menumbuhkan minat dan mindset wirausaha peserta didik seperti kemandirian, tanggung jawab, dan kreativitas melalui pengalaman langsung, baik secara individu maupun kelompok. Artefak ini menjelaskan terkait bagaimana PJBL mampu meningkatkan minat kewirausahaan peserta didik dengan yang pertama memberikan proyek nyata dengan membuat dan memasarkan produk. Yang kedua, mendorong kreativitas dan inovasi, di mana membebaskan memilih proyek usaha sesuai dengan minatnya. Yang ketiga, menggunakan studi kasus dan role model. Yang keempat, membangun kolaborasi dan kerja tim, di mana dengan mengembangkan keterampilan kerjasama, komunikasi, dan juga kepemimpinan. Yang kelima, membantu mengembangkan keterampilan praktis bagi peserta didik. Alasan pemilihan artefak yang kedua yaitu topik 2 ruang kolaborasi, di mana saya memilih artefak ini karena memberikan gambaran konkret bagaimana project based learning dapat meningkatkan minat berwirausaha peserta didik melalui proyek nyata, kolaboratif, dan kontekstual. PJBL memberi ruang bagi peserta didik untuk berkreasi, mengambil keputusan, dan belajar langsung dari pengalaman usaha, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan juga wirausaha. Selanjutnya, alasan pemilihan artefak yang ketiga yaitu pada topik 3 koneksi antar materi. Saya memilih artefak ini karena penerapan teknologi dalam wirausaha sangat penting bagi peserta didik SMK. Teknologi memberikan mereka akses ke berbagai peluang bisnis dan juga pasar sesuai dengan keahlian seperti pemasaran produk pertanian, desain grafis, bisnis online, dan jasa digital. Platform digital dan aplikasi seperti media sosial dan perangkat desain membantu dalam mengatasi tantangan modal terbatas, persaingan, dan manajemen keuangan serta meningkatkan efisiensi dan kreativitas wirausaha. Pembahasan selanjutnya yaitu desain inovasi pembelajaran yang terdiri dari latar belakang, kaitan mata kuliah yang bermakna dengan desain inovasi pembelajaran, dan yang terakhir desain inovasi pembelajaran yang telah dibuat. Adapun latar belakang dalam pembuatan desain inovasi pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik lebih mudah memahami belajar melalui praktik langsung dalam proyek nyata, bukan hanya teori saja. Pembelajaran melalui proyek memberikan pengalaman nyata yang membuat peserta didik lebih terlibat dan paham akan konteks penggunaan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek dan teknologi memperkuat keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan juga kolaborasi. Dengan proyek nyata dan dukungan teknologi, peserta didik dilatih untuk menyelesaikan masalah, bekerja dalam tim, menyampaikan ide-idenya, dan menghasilkan solusi kreatif. Yang ketiga,
peserta didik memiliki keterampilan teknis, namun belum terasa dalam berpikir kreatif, inovatif, dan juga mandiri secara wirausaha. Secara garis besar, peserta didik SMK sudah mampu bekerja secara teknis, namun perlu dorongan agar mampu menciptakan ide baru dan menjadi wirausahaan muda yang siap berinovasi. Yang keempat, peserta didik perlu bimbingan dalam menentukan harga jual, cara menghitung HPP, dan juga keuntungan. Pembelajaran harus mencakup aspek manajerial seperti perhitungan harga pokok produksi atau HPP, agar peserta didik memahami bagaimana dalam menetapkan harga yang tepat dan memperoleh keuntungan serta terlatih untuk memperhitungkan usahanya. Yang kelima, peserta didik masih ragu dan malu dalam memasarkan produknya karena belum memahami pentingnya desain kemasan, branding, dan promosi digital serta pemanfaatannya. Oleh karena itu, perlu ditanamkan pentingnya kemasan menarik dan strategi pemasaran digital sederhana agar peserta didik percaya dalam menjual produknya, misalnya dapat melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Dan yang terakhir, peserta didik lebih mudah memahami konsep melalui pembelajaran yang visual, audio, dan juga memberikan gambaran nyata. Penggunaan media seperti video tersebut dapat membantu peserta didik memahami materi dengan lebih cepat dan memberikan gambaran nyata yang relevan dengan kehidupan mereka maupun dalam skala industri. Selanjutnya, kaitan mata kuliah yang bermakna dengan desain inovasi pembelajaran. Melalui mata kuliah pendidikan kewirausahaan, saya memahami pentingnya dalam menumbuhkan semangat berwirausaha sejak dini kepada peserta didik, terutama di SMK. Mata kuliah ini memberikan wawasan baru bagi saya terhadap desain inovasi pembelajaran yang menggabungkan antara project-based learning dengan praktik wirausaha nyata. Saya jadi lebih memahami bagaimana pembelajaran dapat dikemas kontekstual dan bermakna. Selain itu, project-based learning dan penggunaan teknologi dalam kewirausahaan memberi gambaran saya terkait bagaimana peserta didik dapat belajar melalui praktik langsung, seperti merancang produk, kegiatan produksi, membuat desain kemasan, menetapkan harga jual, dan melakukan pemasaran digital. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang wirausaha saja melalui teori, melainkan juga terbiasa berpikir solutif dan kreatif dalam menghadapi tantangan usaha. Berikut merupakan desain inovasi pembelajaran yang telah saya buat. Yang pertama, menggunakan model Project Based Learning atau PJBL dalam pembelajaran yang terintegrasi kewirausahaan. Yang kedua, mendesain label kemasan produk menggunakan aplikasi Canva agar produk lebih menarik dan profesional. Yang ketiga, pemasaran produk berbasis teknologi digital marketing sederhana. Yang keempat, bahan ajar terintegrasi visual, audio, dan teks untuk pembelajaran efektif. Dan yang terakhir yaitu lembar kerja peserta didik dengan Project Based Learning atau PJBL. Berikut merupakan modul ajar yang sudah saya rancang dan diterapkan di SMK Negeri 2 Sukoharjo disusun pada tahun 2025, program keahlian usaha pertanian terpadu, mata pelajaran proyek kreatif kewirausahaan atau PKK dengan elemen kegiatan produksi. Terkait subelemen pengolahan makanan dari bahan hewani berbasis susu dengan teknik fermentasi. Diterapkan di kelas 11 fase F dengan alokasi waktu 2 pertemuan 10 kali 45 menit. Model yang digunakan yaitu Project Based Learning. Terkait modul yang sudah saya buat dapat diakses dalam barcode yang sudah tertera. Selanjutnya, desain inovasi pembelajaran dengan Project Based Learning untuk melatih wirausaha tentu saja memiliki kelebihan dan juga kelemahan dalam pengimplementasiannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, meningkatkan kreativitas dan kemampuan problem solving melalui pengalaman nyata, melatih peserta didik berpikir wirausaha sejak proses produksi hingga pemasaran. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kolaborasi dan tanggung jawab tim. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan teknologi seperti Canva dan WhatsApp untuk desain dan promosi. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak semua peserta didik percaya diri dalam memasarkan produknya. Yang kedua, keterbatasan alat dan bahan dapat menghambat pelaksanaan proyek. Selanjutnya, membutuhkan waktu dan pendampingan yang lebih intensif dari guru. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil belajar lebih kompleks karena membutuhkan instrumen yang jelas.
Berikut merupakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model project-based learning yang terintegrasi kewirausahaan, di mana kegiatannya diawali dengan menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua membuat desain perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal proyek, yang keempat monitoring dan kemajuan proyek, yang kelima menguji hasil proyek, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Kegiatan PJBL yang dilakukan yaitu dengan mengolah bahan hewani susu dengan difermentasi untuk menjadi yogurt. Selain itu, juga dijelaskan terkait perhitungan HPP dan penentuan harga jual produk. Sehingga kegiatan produksi tersebut tidak hanya berhenti di produksi saja, melainkan dilakukan penjualan produk nyata sehingga peserta didik mengalami proses wirausaha secara utuh. Penerapan project-based learning dalam pengolahan bahan hewani, khususnya susu menjadi yogurt, bertujuan untuk mengaitkan pembelajaran teori dengan praktik nyata di lapangan. Peserta didik tidak hanya mempelajari konsep pengolahan pangan saja, tetapi juga terlibat langsung dalam setiap tahapan proses produksi, mulai dari perencanaan, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran. Proyek ini memberikan pengalaman langsung yang memperkuat keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Selain itu, pengolahan susu menjadi yogurt juga memperkenalkan peserta didik pada wirausaha berbasis potensi lokal, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya higienitas, inovasi produk, dan strategi pemasaran digital sederhana. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna, aplikatif, dan juga mempersiapkan peserta didik untuk mandiri serta siap bersaing di dunia kerja maupun usaha. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan PJBL dalam pembuatan yogurt yang diawali dengan kegiatan aseptis diri, lalu sterilisasi alat, dilanjutkan dengan pasteurisasi susu, lalu fermentasi, dan diakhiri dengan penambahan esen dan atau perisa. Berikut merupakan penerapan PJBL dalam pembuatan yogurt di SMKN 2 Sukoharjo fase F sebagai pengolahan makanan dari bahan hewani berbasis susu dengan teknik fermentasi. Selanjutnya, wirausaha kreatif berbasis teknologi dengan menggunakan Canva untuk mendesain kemasan. Kelebihannya diantaranya mendorong kreativitas dan inovasi peserta didik dalam membuat kemasan produk, meningkatkan daya tarik produk melalui desain kemasan yang profesional, dan yang terakhir mudah digunakan sehingga cocok untuk pemula. Adapun kekurangannya, yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet dan perangkat sehingga tidak bisa digunakan secara offline. Yang kedua, keterbatasan fitur gratis, fitur premium hanya bisa diakses dengan langganan. Dan yang terakhir, kurang cocok untuk didesain sangat kompleks atau teknis. Berikut merupakan hasil dari pembuatan desain label kemasan yang dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan Canva. Adapun isi dari label kemasan tersebut diantaranya ada nama produk, daftar bahan yang digunakan atau komposisi, berat bersih atau isi bersihnya, nama dan alamat pihak yang memproduksi, dan terakhir tanggal, bulan, dan tahun produksinya. Wirausaha kreatif berbasis teknologi selanjutnya yaitu terkait pemasaran produk berbasis teknologi digital marketing sederhana. Untuk kelebihannya, yang pertama, jangkauan konsumen lebih luas tanpa harus interaksi langsung. Yang kedua, biaya promosi lebih hemat dan efisien. Yang ketiga, komunikasi dengan konsumen lebih cepat dan personal. Adapun untuk kekurangannya, yang pertama, membutuhkan keterampilan penggunaan teknologi dan media digital. Yang kedua,
bergantung pada ketersediaan dan kestabilan dari koneksi internet, dan yang terakhir, tidak semua konsumen target aktif di platform digital. Berikut merupakan pemasaran produk berbasis teknologi dengan dipromosikan melalui WhatsApp sebagai sarana digital marketing sederhana dan kontekstual bagi peserta didik yang telah diterapkan. Berikut merupakan pemasaran produk yang dilengkapi dengan caption promosi sederhana seperti yang sudah ditampilkan dalam presentasi. Desain inovasi pembelajaran selanjutnya yaitu terkait bahan ajar inovatif dengan menggunakan handout teks PDF. Adapun kelebihannya yang pertama, mudah dibagikan dan diakses di berbagai perangkat. Yang kedua, format tetap sehingga tidak berubah saat dibuka di perangkat yang berbeda. Yang ketiga, dapat disisipkan gambar dan grafik. Yang keempat, ukuran file relatif kecil sehingga mudah diunduh dan disimpan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, tidak interaktif dibanding platform lain karena tidak mendukung audio atau video langsung. Yang kedua, sulit diubah atau diedit langsung. Dan yang terakhir, membutuhkan perangkat elektronik untuk mengaksesnya. Berikut merupakan handout materi berupa teks PDF yang sudah saya buat. Untuk lebih lengkapnya, dapat di-scan barcode yang sudah tertera dalam presentasi. Bahan ajar inovatif selanjutnya yaitu menggunakan PowerPoint dan video referensi pembelajaran. Untuk kelebihannya, yang pertama, meningkatkan motivasi belajar karena penyampaian materi lebih variatif dan tidak monoton. Yang kedua, menarik dan interaktif, sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi dengan visualisasi dan audio. Yang terakhir, membantu menjelaskan konsep abstrak melalui gambar, animasi, atau video yang relevan. Untuk kekurangannya, yang pertama, tergantung pada ketersediaan perangkat penunjang pembelajaran. Yang kedua, pembuatan materi membutuhkan waktu yang lebih lama dan keterampilan teknis, terutama dalam pembuatan PPT dan mencari referensi video yang sesuai. Yang terakhir, rentan terjadinya gangguan teknis, seperti video tidak berjalan ataupun suara yang tidak terdengar. Selanjutnya, bahan ajar inovatif yang sudah saya rancang yaitu berupa PowerPoint dan video referensi pembelajaran. PowerPoint dan video referensi pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan minat belajar peserta didik melalui tampilan visual, audio, dan video yang menarik. Materi yang disajikan meliputi video proses pembuatan yogurt dalam skala industri. Hal ini memberikan gambaran nyata yang kontekstual dan relevan dengan dunia kerja, sehingga peserta didik lebih mudah dalam memahami. Berikut merupakan PowerPoint yang telah saya buat dan untuk lebih lengkapnya dapat diakses dari scan barcode yang sudah tertera dalam presentasi. Berikut merupakan video referensi yang digunakan dalam pembelajaran sebagai bahan ajar inovatif. Dalam video tersebut menjelaskan pembuatan yogurt dalam skala industri. Ini dia salah satu makanan fermentasi yang akrab buat orang Indonesia, yogurt. Yogurt dibuat dari susu sapi yang difermentasi, sehingga membuat teksturnya berubah menjadi kental. Nah, proses fermentasi ini juga menghasilkan bakteri probiotik yang sangat baik untuk kesehatan sistem pencernaan dan juga bermanfaat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Nah, sekarang ada banyak macam jenis yogurt, mulai dari creamy yogurt sampai yogurt drink bercita rasa manis yang dilengkapi dengan kandungan serat dari sayur dan buah kayak gini. Ini tangki susu sebagai bahan utama yogurt yang bisa menampung sampai 8.000 liter. Setiap hari susu dipindah ke dalam pabrik untuk diolah. Nah, sebelum diolah, susunya wajib melewati tes kualitas di laboratorium. Kalau warna susu berubah menjadi peach kayak oranye muda gitu, berarti kualitas susu bagus. Tapi kalau jadi merah, kualitas susu nggak bagus dan nggak boleh diminum. Susu yang lolos uji bisa langsung dipanaskan deh. Proses yang dinamakan pasteurisasi ini berguna untuk membunuh mikroorganisme jahat pada susu, seperti bakteri dan mikroba. Baru deh, simpan susu pada suhu minimal 4 derajat Celcius dan maksimal 10 derajat Celcius. Tujuannya supaya kualitas susu tetap terjaga dan menghambat perkembangan bakteri. Proses untuk membuat yogurt masih panjang nih. Susunya perlu didiamkan beberapa hari dulu. Saat proses ini, susu juga ditambahkan bakteri asam laktat untuk proses fermentasi.
Nantinya bakteri baik akan mengubah susu menjadi yogurt. Bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, bisa membuat tekstur, aroma, dan cita rasa yogurt juga enak. Yogurt yang dibuat khusus anak-anak ini nggak pakai pengawet dan dilengkapi sama nutrisi dari sayur dan buah. Manfaat yogurt buah dan sayur ini jadi lebih bagus daripada yogurt biasa. Minum 1 kotak setiap hari. Desain inovasi pembelajaran selanjutnya yaitu LKPD dengan PJBL. Untuk kelebihannya, mampu meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab peserta didik, meningkatkan keterampilan abad 21 yang meliputi 4C, critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Dan yang terakhir, membuat pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual. Adapun untuk kekurangannya, yang pertama, membutuhkan waktu pelaksanaan yang lebih panjang, memerlukan fasilitas, alat dan bahan yang memadai, dan penilaian lebih kompleks, sehingga harus menilai proses, produk, dan juga sikap. Berikut merupakan LKPD yang disesuaikan dengan PCBL. Untuk lebih lengkapnya, dapat diakses melalui scan barcode yang sudah tertera di presentasi. Pembahasan selanjutnya yaitu refleksi pengalaman PPG. Saya menyadari dengan mengikuti PPG dapat menambah wawasan dan memperluas cara pandang saya dalam merancang pembelajaran yang efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, dengan pendekatan project-based learning efektif untuk diterapkan di SMK karena mampu mendorong kemandirian serta tanggung jawab peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mendorong mereka lebih aktif, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam belajar. Yang keempat, teknologi seperti penambahan PowerPoint, video pembelajaran, dan handout berupa PDF yang berisikan gambar serta bacaan dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi serta pemahaman materi dari peserta didik. Yang terakhir, yaitu saya termotivasi untuk menjadi guru yang terus belajar, reflektif, dan adaptif demi mendukung perkembangan peserta didik dan juga kemajuan dari pendidikan. Pembahasan yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Yang pertama, memberikan bimbingan peserta didik dalam promosi digital melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, ataupun marketplace Shopee untuk menunjang kemampuan dari peserta didik. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk mengasah ide kreatif proyeknya dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk membuat konten digital promosi produk sebagai bagian dari proyek PJBL, seperti dalam pembuatan konten promosi sederhana melalui CapCut. Yang keempat, yaitu mengajarkan perhitungan HPP secara lebih kompleks termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Yang terakhir yaitu mengadakan sesi evaluasi proyek dengan refleksi, apa yang berhasil, apa yang bisa ditingkatkan, dan juga rencana keberlanjutan usahanya. Sekian presentasi seminar PPG yang telah saya sampaikan terkait refleksi pengalaman belajar dan desain inovasi pembelajaran. Semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek yang kreatif, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan jiwa kewirausahaan peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.